Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Amanda Pratiwi, kelompok 7, materi pendidikan holistik integratif bagi anak usia dini. Adapun materi saya, tujuan pengembangan anak usia dini holistik integratif. Tujuan umum terselenggaranya layanan pengembangan anak usia dini holistik integratif menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Tujuan khusus, terpenuhinya kebutuhan esensi anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral, emosional, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur. Terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada. Terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dalam selaras antara lembaga layanan terkait sesuai kondisi wilayah. Terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik integratif. Aspek yang harus ditingkatkan pada anak dengan penggunaan pendidikan holistik. Pertama, aspek pendidikan, kedua, aspek kesehatan dan gizi, ketiga, aspek pengasuhan, keempat, deteksi dini tumbuh kembang anak, kelima, aspek perlindungan. Gizi seimbang. Asupan gizi seimbang sebaiknya diberikan secara berkala minimal seminggu sekali. Menu yang diberikan sebaiknya bervariasi, terjangkau, disesuaikan dengan kemampuan orang tua, namun tetap memenuhi kebutuhan gizi anak. Lembaga PAUD dapat berkonsultasi dengan ahli gizi dari Dinas Kesehatan Puskesmas terdekat. Orang tua dapat memanfaatkan potensi yang ada di sekitar untuk memberikan gizi. Pengasuhan dan perawatan. Adapun pengasuhan salah satu kebutuhan esensi anak yang sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan anak, tingkah laku dan praktik-praktik pengasuhan, memenuhi kebutuhan makanan, menjaga kesehatan, memberikan stimulasi, dukungan sosial, dan lain-lain. Ciri-ciri pengasuhan, hubungan kasih sayang, kelekatan atau keeratan hubungan, hubungan yang tidak terputus, interaksi yang memberikan rangsangan, hubungan dengan satu orang pengasuh, melakukan pengasuh anak di rumah sendiri. Perawatan hendaknya dilakukan sejak anak masih usia dini. Melakukan perawatan yang baik, pertumbuhan dan perkembangan anak dapat berkembang secara optimal. Perawatan yang perlu dilakukan oleh orang tua diantaranya adalah perawatan kesehatan, fisik, lingkungan, dan perawatan lainnya. Perlindungan anak. Undang-undang yang mengatur tentang hak anak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Tujuan perlindungan anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Hal yang perlu mendapatkan perlindungan. Perlindungan dari kekerasan fisik dan mental, diskriminasi, eksploitasi, hukuman trafficking, dan tindakan asusila lainnya. Solusi yang dapat diberikan. Solusi lembaga PAUD, pendidikan orang tua masyarakat. Pengadaan seminar, orientasi, sarasehan, kunjungan rumah atau bentuk lainnya. Kerjasama lembaga PAUD dengan Lembaga Perlindungan Anak, Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, atau lembaga terkait lainnya. Kegiatan pengendalian mutu penyelenggaraan PAUD holistik. Monitoring dilakukan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana
yang telah disusun atau tidak, apakah ditemukan permasalahan atau hambatan berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan monitoring dapat dilakukan minimal 3 bulan sekali. Supervisi. Dalam kegiatan supervisi, supervisor dapat memberi masukan atau membentuk pemecahan berbagai masalah atau hambatan yang dialami oleh lembaga ataupun pihak lainnya yang terlibat dalam penyelenggaraan PAUD holistik dan integratif. Diskriminatif. Memberikan pelayanan sesuai kebutuhan anak usia 4-6 tahun tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, suku, dan agama, dengan tetap memperhatikan 4 prinsip anak, yaitu kepentingan terbaik untuk semua, perkembangan kelangsungan hidup, menghargai pendapatnya, dan non-diskriminasi. Berbasis budaya yang konstruktif. Pemberian layanan anak usia 4-6 tahun dengan menggali budaya-budaya lokal yang konstruktif dalam pembentukan pelayanan kegiatan bermain anak. Proses pembelajaran memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berpikir, bertindak, berpendapat, serta berekspresi secara bebas dan bertanggung jawab. Dan itulah rangkaian materi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.